Tes, tes, tes. Mulai Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Akhwati fid din, rahimakumullah, ibu-ibu sekalian yang semoga Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, sehingga kita bisa duduk bersimpuh hadir di tempat yang mudah-mudahan Allah berkahi ini, di tempat yang mudah-mudahan Allah turunkan para malaikat yang mengistighfarkan kita semua, dan mudah-mudahan bisa menjadi pemberat dari timbangan amal kebaikan kita kelak nanti di hari kiamat. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah, ibu-ibu sekalian, melanjutkan mabahats kita, kajian kita tentang kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis tentang pokok-pokok agama yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sudah kita selesaikan hadis nomor ke-28 kemarin terakhir ya. Hari ini insyaallah taala kita akan masuk hadis nomor 29. Hadis nomor 29. Hadis yang lumayan panjang dan faedahnya sangat luar biasa hadis ini. Kita baca hadis ini. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah Azza wa Jalla meridainya. Qal, beliau berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Tolong kabarkan kepadaku, tolong beritahu kepadaku tentang satu amalan yang bisa memasukkan diriku ke surga, menjauhkan aku dari api neraka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad sa'alta 'an 'azim. Wahai Mu'adz, sungguh engkau telah bertanya perkara yang besar. Sungguh engkau telah bertanya perkara yang besar, yang agung. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah Ta'ala alaih. Dan sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang-orang yang Allah berikan kemudahan untuknya. Jadi ternyata ada orang-orang yang Allah berikan kemudahan melakukan amal-amal ini, ada yang tidak. Betul ya? Karena Rasul menyebutkan, wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah Ta'ala alaih. Akan tetapi pertanyaan yang kau tanyakan ini, itu amalan tersebut Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan kepada orang-orang yang Allah berikan kemudahan atasnya untuk melakukannya. Apa saja itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, ta'budullah la tusyriku bihi syai'a.
Yang pertama, hendaklah engkau menyembah kepada Allah dan jangan berbuat kesyirikan. Hendaklah engkau menyembah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berarti apa? Tauhid. Hendaklah kita wajib mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Ini rukun Islam pertama nih. Apa itu? Syahadatain. 2 kalimat syahadat ini nih. Betul ya? Rukun Islam kedua, wa tuqimus shalah. Nah, jadi yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada Muadz bin Jabal, amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka, yang paling pertama rukun Islam. Yang pertama apa? Rukun Islam. Menyembah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, jangan berbuat syirik. Wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Wa tu'tiz zakah, menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, dan kemudian haji ke Baitullah. Haji ke Baitullah. Rukun Islam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lagi kepada Muadz bin Jabal, ala adulluka ala abwabil khair, maukah engkau aku tunjukkan tentang pintu-pintu kebaikan. Makanya hadis ini terkenal tentang hadis abwabul khair, hadis tentang pintu-pintu kebaikan. Maukah aku tunjukkan kepada engkau wahai Muadz tentang pintu-pintu kebaikan nih. Setelah tadi rukun Islam, ada pintu-pintu kebaikan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung menyebutkan as-shaumu junnah, puasa itu perisai. Puasa itu ibarat perisai. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah, infak itu akan menghapuskan dosa kita sebagaimana air memadamkan api. Subhanallah, lihat, sedekah, infak itu akan apa? Menghapuskan dosa-dosa kita, membersihkan dosa-dosa kita sebagaimana air mematikan api. Apa tuh? As-shaumu junnah, puasa adalah perisai. Puasa adalah perisai. Yang kedua adalah sedekah. Sedekah akan menghapuskan kesalahan dosa sebagaimana air memadamkan api. Kemudian selanjutnya apa? Wa salatur rajul fi jawfil lail, salatnya seseorang di tengah malam. Salat malam, qiyamul lail. Lihat, subhanallah. Puasa, sedekah, salat malam. Ini maksudnya jelas puasa sunnah ya, puasa sunnah, sedekah sunnah, dan salat malam. Salat malam juga sunnah. Tapi ini adalah abwabul khair, pintu-pintu apa? Kebaikan. Thumma tala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah azza wa jalla di dalam surah As-Sajdah. Surah 32 As-Sajdah ayat 16 dan 17. Surah As-Sajdah surah 32 ayat 16 dan 17. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Dan mereka berdoa kepada Rabb mereka dalam keadaan takut dan berharap. Khaufa wa tama'a, takut dan berharap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang Allah azza wa jalla rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkan harta mereka. Fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada yang mengetahui, tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang Allah azza wa jalla sembunyikan bagi mereka dari pandangan sedapnya mata seseorang. Maksudnya apa? Dari surga Allah. Allah azza wa jalla sembunyikan surga Allah, nggak ada yang mengetahui bagaimana indahnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, itu adalah balasan bagi orang-orang yang mengerjakan
perbuatan amal saleh maksudnya. Thumma qala, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan lagi, ala ukhbiruka bi ra'sil amr wa 'amudihi wa dhirwati sanamihi. Maukah aku tunjukkan kepadamu tentang pokok segala perkara, ra'sul amr, bi ra'sil amr, pokok segala perkara. Kemudian tiangnya, amud itu tiang nih. Maukah aku tunjukkan kepadamu tentang pokok segala perkara, kemudian tiang-tiangnya, wa dhirwatu sanamihi, dan puncaknya. Kan biasa kalau orang bangun gedung paling bawah kan pondasi dulu. Nah, pokoknya nih. Betul? Pondasinya dulu. Maukah aku tunjukkan kepadamu pokok dari segala perkara, pondasi dari segala perkara. Kemudian tiangnya bangun, baru kemudian apa? Atapnya paling ujung, paling puncak. Qultu bala ya Rasulullah. Maka Mu'adz mengatakan, mau Rasulullah. Apa itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ra'sul amr al-Islam. Ra'sul amri al-Islam, pokok segala perkara itu Islam, jelas. Islam, masuk ke dalam agama Islam, mengucapkan syahadat, itu pondasi dari segala hal itu. Ketika kita mempunyai syahadatain dalam diri kita beragama Islam, itu pokok dari segala perkara, jelas, pondasi dari segala perkara. Karena amal apapun yang kita lakukan tanpa syahadat yang benar, itu akan jadi debu yang berterbangan. Makanya orang-orang kafir ketika mereka berbuat kebaikan apapun, tapi mereka tidak mentauhidkan Allah, mereka berbuat kesyirikan, mati dalam kesyirikan itu, Allah nggak anggap kebaikan mereka. Allah balas di dunia aja kebaikan mereka, tapi tidak di akhirat. Ra'sul amri al-Islam, pokok dari segala perkara itu Islam. Wa amuduhu shalah, tiangnya adalah salat. Subhanallah. Tiangnya adalah apa? Salat, tiangnya agama nih. Wa dhirwatu sanamihil jihad, dan puncak dari agama ini adalah jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Thumma qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lagi kepada Mu'adz bin Jabal, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Maukah aku tunjukkan kepadamu tentang hal yang bisa menjaga semua itu? Hal yang bisa menjaga semuanya nih, dari rukun Islam kita, dari pintu-pintu kebaikan, dari pokok segala perkara. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang hal yang bisa menjaga itu semua? Qultu bala ya Rasulullah. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, mau Rasulullah, apa itu? Fa akhadha bilisanihi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil apa? Lisannya, memegang lisannya, menunjuk kepada lisannya. Thumma qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuffa 'alaika hadza. Jaga ini nih. Jaga apa? Lisan. Allahu akbar, lihat. Ini kunci dari segalanya ini ternyata. Maukah aku tunjukkan kepada dirimu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang hal yang bisa menjaga semua itu? Ternyata menjaga apa? Lisan. Qultu, maka aku katakan, aku bertanya kepada Nabi SAW, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kita akan disiksa dari apa yang kita ucapkan ini nih, dari apa yang kita keluarkan dari lisan kita? Apakah kita akan disiksa gara-gara apa yang kita ucapkan tersebut dari lisan kita? Thaqilatka ummuka ya Mu'adz. Ini kalau arti letter luck-nya, celaka ibumu hai Mu'adz. Tapi ini bukan doa kata para ulama. Ini kebiasaan orang-orang Arab. Ini menyebutkan hal-hal seperti ini, tapi niatnya bukan seperti yang diucapkan. Maksudnya apa? Pertanyaan seperti ini nggak harusnya ditanyakan, kan gitu. Karena Mu'adz bin Jabal bertanya tadi apa? Apakah kita akan diazab, disiksa dari apa yang kita ucapkan? Iya pasti, maksudnya kan gitu ya. Makanya Rasul menyebutkan thaqilatka ummuka ya Mu'adz. Thaqilatka ummuka ya Mu'adz. Wa hal yakubbun nas fin nar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia ada yang tersungkur di neraka Allah Azza wa Jalla, atau bukankah manusia ada yang tersungkur wajah mereka di neraka Allah Azza wa Jalla, atau hidung mereka di neraka Allah, melainkan dari sebab buah dari lisan mereka. Keburukan lisan mereka maksudnya, apa yang mereka ucapkan dengan lisan mereka.
Hadis ini sahih diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abdul Razzaq, Al-Hakim, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, At-Tabrani dan seterusnya. Dan sangat luar biasa banyaknya faedah dari hadis ini, subhanallah. Yang pertama, Muadz bin Jabal ini adalah seorang sahabat yang sangat luar biasa nih. Ini ulamanya para sahabat. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan para ulama nanti di hari kiamat akan dikumpulkan di bawah Muadz bin Jabal nih. Ini ulamanya para ulama ini, masya Allah ini. Muadz bin Jabal. Makanya yang dikirim ke Yaman untuk berdakwah kepada ahlul kitab adalah Muadz bin Jabal. Dan yang menarik, Muadz bin Jabal dikirim ke Yaman, umurnya ada masih 20, kalau nggak salah 22-23 tahun. Sangat luar biasa muda. Ini dai kedua setelah Mus'ab bin Umair ke Madinah. Ini Muadz bin Jabal nih, dikirim ke Yaman karena alimnya luar biasa, berilmu tentang ilmu agama Allah luar biasa nih, Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad ada tambahan nih. Ada tambahan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Muadz bin Jabal nih, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idzan li as'aluka an kalimah." Izinkan aku untuk bertanya kepada dirimu tentang satu pertanyaan, satu kalimat. Kalau tadi kan di depannya langsung nanya kan Muadz, betul ya? Akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni 'anil nar. Muadz langsung nanya, Rasulullah, apa amalan yang bisa masukkan ke surga, menjauhkan aku dari api neraka? Kan gitu. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, sebelum nanya, Muadz bin Jabal mengeluarkan satu statement dulu nih, statement luar biasa nih. Apa itu? Idzan li as'aluka an kalimah qad amradatni wa asqamatni wa ahzanatni. Izinkan aku untuk bertanya satu pertanyaan, wahai Rasulullah SAW, kepada dirimu. Yang pertanyaan ini menjadikan diriku sakit, membuat diriku sakit, menderita dan sedih. Apa maksudnya, Bu? Nah, paham nggak, Bu? Muadz bin Jabal sebelum nanya, ya Rasulullah, aku ingin bertanya kepada dirimu, wahai Rasulullah. Pertanyaan ini nih menjadikan diriku sakit, menderita, sedih. Paham nggak, Bu? Apa? Saya mau tanya, Bu. Biasanya kita stres ini masalah dunia atau akhirat? Saya mau tanya dulu nih. Biasanya kita crowdednya mikirin sampai luar biasa, stres, itu masalah dunia atau akhirat? Dunia, jujur bagus ya, masya Allah, jujur. Betul ya? Dunia ya, betul ya? Beda sama Muadz bin Jabal. Muadz bin Jabal mikirin pertanyaan ini sampai jatuh sakit. Mikirin pertanyaan ini sampai sedih. Mikirin pertanyaan ini sampai menjadikan dirinya ini menderita. Makanya dia nanya sama Nabi SAW. Ya Rasulullah, apa amalan yang bisa memasukkan aku ke surga, menjauhkan aku dari api neraka? Luar biasa nih. Berarti pikirannya masalah dunia atau akhirat itu? Allahu Akbar. Luar biasa nih. Kita biasanya dikasih ujian masalah dunia baru sedikit ngeluh sama Allah, betul ya? Stres, ini, itu dan seterusnya. Kau dunia ini pusing dan seterusnya. Muadz bin Jabal dan para sahabat lainnya dan juga para ulama terdahulu ternyata pusingnya, stresnya mikirin akhirat. Saya selamat nggak di akhirat ini? Itu maksudnya. Saya bisa masuk surga nggak nih? Saya bisa terhindar selamat dari api neraka nggak nih? Itu tuh. Bayangkan, subhanallah. Pernahkah kita stres mikirin akhirat, Bu? Ada, cuman yang saya tanya, pernahkah kita sampai kayak gini nih, sampai jatuh sakit? Kalau ada sih nggak mungkin nggak ada, iman itu yang bicara, betul ya? Tapi yang saya tanya bukan itu nih. Muadz bin Jabal memikirkan satu pertanyaan yang akan ditanyakan Nabi sampai jatuh sakit, kan itu nggak sembarangan berarti, betul ya? Bener-bener apa? Dipikirin luar biasa tuh kan gitu.
Biasanya kalau orang memikirkan sesuatu kan akhirnya itu sakit kan gitu. Dan biasanya dunia tuh mikirin gimana anaknya, mikirin gimana ininya kan gitu ya. Ini mikirannya masalah akhirat, bayangkan. Allahu Akbar. Makanya para ulama mengatakan apa? Para sahabat ini adalah orang-orang yang jasad mereka ada di bumi tapi hati mereka ada di akhirat. Luar biasa, Masya Allah. Jasad mereka ada di sini, di bumi, tapi hati mereka benar-benar ada di akhirat Allah. Hammuhu lil akhirah. Tujuan utama mereka, ambisi terbesar mereka akhirat. Bukan mereka nggak cari dunia, enggak. 10 sahabat Nabi yang dijamin surga, banyak orang kaya, luar biasa. Tapi kekayaan dan dunia mereka nggak sampai masuk ke sini nih, nggak sampai masuk ke hati mereka, tapi hanya di tangan mereka. Dan ini nggak gampang, ini sulit, ini berat nih. Mereka berhasil menjadikan akhirat masuk dalam hati mereka dan dunia di tangan mereka. Sesuatu yang di tangan ketika lepas, ya tinggal cari lagi di tangan. Tapi kalau sudah masuk ke hati, lepas, itu pasti sedih tuh, betul? Anggota keluarga kita yang meninggal mungkin kita sedih pasti kan gitu, karena sudah kita cintai masuk dalam hati. Nah, yang ke dalam hati kita ini apa nih, dunia atau akhirat nih? Masya Allah, luar biasa. Kalau akhirat luar biasa, hebat Bu, luar biasa. Tapi kalau cuma lisan akhirat amalnya enggak, ya sama aja bohong, betul nih. Yang membuktikan bukan lisan tapi apa? Amalan, perbuatan. Ini contohnya ini nih. Saya mau tunjukkan kepada ibu-ibu sekalian bagaimana para sahabat Nabi. Salah satu contoh sahabat Nabi ini Muadz bin Jabal, orang-orang yang jasad mereka ada di dunia tapi hati mereka ada di akhirat nih. Ingin bertanya, ingin kepada Nabi, amalan apa nih yang bisa memasukkan aku ke surga, menjauhkan aku dari api neraka. Sampai jatuh sakit, bayangkan. Sampai mikirin, sedih, jatuh sakit, menderita, bayangkan, subhanallah. Dan ini luar biasa, Masya Allah. Biasanya kita crowded masalah duniawi doang, ternyata lupa dengan masalah apa? Akhirat. Lupa memikirkan nasib kita di akhirat. Apakah kita selamat dari hisab Allah, dari mizan, dari sirat yang terbentang di atas api neraka jahanam, dan seterusnya. Jarang dan lupa kita memikirkan ini, subhanallah. Nah, ini disebutkan oleh Muadz bin Jabal. Jadi kepedulian Muadz bin Jabal terhadap surga itu luar biasa, Masya Allah. Kepedulian Muadz bin Jabal terhadap amal-amal saleh itu sangat luar biasa. Dan jawabannya jelas apa? Adalah beramal saleh. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Az-Zukhruf, surat 43 ayat 72. Surat Az-Zukhruf, surat 43 ayat 72. Wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan amal perbuatan kalian yang telah kalian kerjakan. Lihat, surga yang Allah berikan syaratnya apa? Amal. Dapat Bu? Surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 72. Di ujungnya. Di ujung ayat 72. Allah sebutkan apa? Itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan karena amal perbuatan kalian. Jadi kalau kita ingin dapatkan surga nggak bisa ngayal, Bu. Saya ingin dapat surga nih tapi nggak beramal soleh. Bohong berarti itu. Saya ingin dapat surga nih tapi malah melakukan kedurhakaan, maksiat, dosa kepada Allah. Bohong berarti. Lisannya mengatakan masuk surga tapi perbuatannya mengatakan dia ingin masuk neraka tuh. Nggak sinkron lisan dengan apa? Perbuatan, perkataan dengan perbuatan. Seorang yang beriman harus sama nih perkataan dan perbuatannya, kan gitu. Nah, ketika seorang ingin dapatkan surga Allah Azza wa Jalla, maka tidak lain tidak bukan dengan iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh. Karena itu Muadz bin Jabal bertanya nih, akhbirni bi'amalin. Nah, yudkhilunil jannah wa yub'iduni 'anil nar. Tunjukkan kepada diriku tentang satu amalan. Amalan niat yang bisa memasukkan aku ke surga, menjauhkan aku dari api neraka. Subhanallah. Ini pentingnya amal saleh bagi diri kita semua. Pertanyaan,
Rasul sallallahu alaihi wasallam kan bersabda, Bu, lan yudkhila ahadan amaluhul jannah. Amal seseorang di antara kalian itu tidak bisa memasukkannya ke surga. Loh, tadi ayat menyebutkan kalau kita ingin masuk surga berarti harus apa? Beramal soleh. Kok Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini amal seseorang di antara kalian itu tidak bisa masukkannya ke surga? Gimana maksudnya nih, Bu? Ada kecualinya berarti. Rahmat Allah. Kita bisa masuk surga karena rahmat dan karunia Allah. Betul, sahih. Tapi yang jadi masalah nih, maksudnya apa nih perkataan Rasul nih, hadisnya sahih lah. Yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, lan yudkhila ahadan amaluhul jannah. Amal seseorang di antara kalian itu nggak bisa masukkan didikannya ke dalam surga. Maksudnya apa? Kata para ulama, amal soleh yang kita kerjakan ini tidak akan pernah menyamai balasan Allah berupa surga yang sangat luar biasa besarnya. Maksudnya apa? Amal soleh kita tidak akan pernah sama persis dengan balasan Allah yang sangat luar biasa. Jadi jangan bangga, jangan ujub dengan amal soleh kita. Saya sudah buat ini, saya sudah begini, saya sudah begini. Amal kita sepanjang hidup kita, kalau dibandingkan dengan surga yang Allah kasih, nggak bakal setimpal. Betul, Bu? Bayangkan kita beberapa tahun melakukan amal soleh, balasannya khalidina fiha, kekal abadi di surga dengan segala kenikmatannya. Sebanding nggak, Bu? Nggak sebanding. Itu maksudnya. Amal seseorang tidak bisa masukkan seorang ke surga. Maksudnya adalah amal seorang siapapun di antara mereka, siapapun di antara kaum muslimin tidak akan sebanding, tidak akan menyamai dengan balasan surga Allah yang sangat berlipat-lipat itu luar biasa. Hatta amalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amalnya Rasul, bayangkan loh, yang tiap malam sholat malam dan seterusnya, betul ya? Tidak bisa, enggak bakal sama, Bu. Bukan enggak jaminan. Bisa sama, Bu, amal Rasul dengan balasan surga Allah? Enggak, itu maksudnya. Hatta amalnya Rasul maksudnya tidak akan pernah sebanding dengan pemberian Allah, karunia Allah, nikmat Allah berupa surga yang kekal abadi, di dalamnya penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Nggak mungkin sebanding. Tapi perhatikan nih, seseorang bisa masuk surga karena rahmat dan karunia Allah, kan gitu ya? Pertanyaan, bagaimana cara mendatangkan rahmat dan karunia Allah? Jawabannya beramal soleh. Paham, Ibu? Nah, banyak orang soalnya memelintirkan ini nih. Rasul aja nggak bisa masuk surga dengan amalnya. Kalau gitu saya nggak usah beramal. Salah ini pemahaman ente kalau gitu, kan gitu. Maksudnya tadi, amal seseorang itu tidak akan sebanding dengan balasan surga yang Allah kasih luar biasa berlipat-lipat. Kita bisa masuk surga karena rahmat karunia Allah. Nah, mendapatkan rahmat karunia Allah gimana caranya? Gimana caranya, Bu? Ya beramal soleh, kan gitu ya, betul ya? Mendapatkan, ini balik lagi situ pasti kan. Ini untuk membantah orang-orang yang mengatakan ya nggak perlu beramal lah, kalau Allah kasih surga, surga juga lah. Gimana ceritanya? Orang yang beramal soleh saja belum ada jaminan pasti masuk surga, kan gitu ya? Karena belum tentu diterima amalannya, betul? Apalagi yang nggak beramal. Bisa dipahami? Nah, ini maksudnya. Saya jelaskan tadi kenapa? Karena banyak orang mengatakan ini nih, menjadikan ini sebagai dalil ini nih. Wah, Rasul aja nggak amalannya nggak bisa masukin surga. Ya, maksudnya adalah tadi, tidak ada satupun manusia yang amalnya sebanding, setimpal untuk bisa membalas apa? Kenikmatan surga Allah yang kekal abadi yang sangat luar biasa. Nggak bakal setimpal, jelas. Mau kita 1000 tahun lagi, Bu, 1000 tahun kita beramal soleh misalnya isinya nih, terus dibalasnya surga yang kekal abadi dengan segala kenikmatan. Sedih aja nggak ada di surga. Bayangkan, sedih nggak ada di surga. Setimpal kira-kira, Bu? Nggak mungkin setimpal. Jelas itu lebih besar balasan Allah, betul ya? Nah, itu maksudnya. Disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Tapi untuk mendapatkan rahmat dan karunia Allah, jelas tadi balik lagi. Apa itu? Beramal saleh. Iman dan amal saleh. Ketika Muadz bin Jabal bertanya seperti itu, Rasul menyebutkan, laqad sa'alta an 'azim. Sungguh engkau telah bertanya sesuatu yang besar, suatu perkara yang agung, luar biasa nih. Nah, berarti maksudnya apa? Masuk surga
dan selamat dari neraka itu perkara yang besar dan agung. Bahkan itu kebahagiaan hakiki, Bu. Kan kita biasanya mengukur standar kebahagiaan seseorang standarnya duniawi biasa, Bu. Betul, Bu ya? Kalau orang tersebut penghasilannya sudah Masya Allah mapan, rumahnya sudah bagus, kendaraan bagus, anak-anaknya bagus dan seterusnya, oh sudah jadi orang nih. Betul ya? Memang dulunya bukan orang nih, orang, subhanallah. Sudah berhasil maksudnya, betul ya? Sudah berhasil, sudah bahagia, sudah sukses. Standar kesuksesan, standar kebahagiaan, standar keberhasilan menurut Al-Quran, ketika orang tersebut diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Ini standar kesuksesan menurut Al-Quran. Mana dalilnya? Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-185. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 185. Ini standar kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan, keselamatan menurut Al-Quranul Karim. Ali Imran 185. Naam, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah, dan hanya di hari kiamatlah pahala-pahala kalian akan dibalas oleh Allah. Lanjutannya apa? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, orang ini orang yang faz, beruntung, sukses, bahagia, berhasil, selamat. Itu faz dalam bahasa Arab. Nah, perhatikan nih. Makanya Rasul menyebutkan apa? Laqad sa'alta 'an 'azim. Engkau telah bertanya perkara yang besar, wahai Mu'ad, perkara yang agung, perkara yang luar biasa. Berarti masuk surga dan selamat dari api neraka itu perkara apa? Perkara besar, perkara yang agung. Bahkan itu standar kebahagiaan seseorang yang hakiki. Itu standar kesuksesan, keberhasilan seseorang yang hakiki, bukan hanya kacamata duniawi doang. Perhatikan baik-baik nih, subhanallah. Nah, banyak saya lihat bapak ibu atau kakek nenek menasehati anak cucunya salah nih. Nah, cu, cari dunia tapi jangan lupa akhirat. Benar salah nih, Bu? Kebalik, benar, sahih, barakallahu fiki. Betul. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran apa? Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah oleh kalian negeri akhirat kalian, tapi jangan lupakan nasib kalian di mana? Di dunia. Allah sebutkan yang pertama apa dulu? Akhirat dulu. Baru kemudian apa? Jangan lupakan nasib kalian di dunia, karena kalian hidup di dunia. Nggak boleh berpangku tangan kepada orang lain, nggak boleh minta-minta, kan gitu ya. Tapi yang paling pertama cari akhirat dulu. Berarti prioritasnya apa? Akhirat. Nah, nasihat kita kebanyakan kepada anak cucu apa? Cari dunia, silakan, nggak apa-apa cari dunia, kuliah, ini seterusnya. Tapi jangan lupa sholat, jangan lupa puasa. Sekilas sih benar, betul ya? Akhirnya ujung-ujungnya apa? Anak cucunya mikir, oh berarti akhirat hanya waktu sisa aja tuh kalau gitu. Bukan prioritas aja, kan gitu ya? Tambah lagi kalau panjang umur, kalau nggak panjang umur gimana tuh, subhanallah. Syahid dari bahasan kita adalah akhirat itu harus kita jadikan tujuan utama seseorang. Harus kita jadikan ambisi terbesar seseorang. Bukan berarti lupa dengan dunia ya. Sekali lagi, salah nih. Kaum muslimin, seorang muslim tidak terlarang jadi orang kaya, konglomerat, silahkan. Apalagi kalau itu digunakan untuk kemaslahatan Islam. Luar biasa, manfaatnya besar, Masya Allah. Tapi ingat, itu bukan tujuan utamamu dunia. Itu bukan ambisi terbesarmu dunia itu tuh. Ketika engkau mencari akhirat, itu tujuan utamamu. Tapi jangan lupakan nasibmu di dunia ini, karena kalian hidup di atas muka bumi ini di dunia. Ayo, sahih, betul. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan laqad sa'alta an 'azim. Sungguh engkau telah bertanya sesuatu yang sangat besar, yang agung. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, lanjutan hadisnya,
wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah taala alaihi. Subhanallah. Yang ini nih Bu, yang harus sebenarnya selalu kita minta ini. Namun itu kata Rasulullah SAW, mudah bagi orang-orang yang Allah berikan kemudahan untuknya. Dengan kata lain ini apa? Hidayah taufik itu milik Allah. Karena Allah Rasul sebutkan di sini nih, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah taala. Itu Allah berikan kemudahan bagi orang-orang yang Allah kasih kemudahan. Berarti ada orang-orang yang Allah kasih apa? Kesulitan di dalamnya. Dengan kata lain ini, hidayah taufik biyadillah, di tangan Allah tabaraka wa taala. Kita hanya punya hidayatul bayan wal irsyad, penjelasan, ini boleh, ini tidak, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Cuma kasih tahu penjelasan. Ini namanya dakwah, mengajak, betul ya? Setelah saya ngomong seperti ini, ibu-ibu mau terima atau enggak, ada hidayah kedua, namanya hidayatul taufik. Ini di tangan Allah nih. Kita ngasih tahu anak kita nih, misal anak laki-laki, nak, laki-laki itu sholat berjamaah di masjid. Dalilnya begini. Hidayatul bayan wal irsyad kita kasih nih kepada anak kita. Penjelasan tentang apa? Ilmu yang benar seperti ini. Dia mau terima atau tidak, ada hidayah kedua namanya hidayatul taufik. Datangnya dari siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya Rasul menyebutkan wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala. Dan perkara itu Allah mudahkan kepada orang-orang yang Allah berikan kemudahan atasnya. Berarti nggak semua orang, betul Bu? Karena itu Nabi SAW di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Rasul SAW, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Bayangkan, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu ini ya Allah. Minta istiqamah, minta hidayah. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-huda, hidayah, wat-tuqa, ketakwaan, wal-afaf, kesucian diri, wal-ghina, dan kekayaan hati. Lihat yang pertama minta apa? Hidayah. Bahkan dalam sholat kita diharuskan baca ihdinas siratal mustaqim minimal 17 kali dalam salat kita. Kalau enggak sah. Betul? Surat Al-Fatihah. Ya Allah, tunjukilah aku ke jalanmu yang lurus ya Allah. Tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus ya Allah. Minta apa ini? Hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Betul? Nah, makanya kata para ulama, doa yang diantara salah satu doa yang paling sering harus kita panjatkan kepada Allah ini nih, minta hidayah. Agar Allah selalu berikan hidayah kepada kita, tambahan hidayah. Karena kalau Allah cabut hidayah dalam diri kita, habis, gak ada yang bisa berikan sama sekali hidayah tersebut kepada kita. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah kasih hidayah, gak ada yang bisa sesatkan dirinya nih. Tapi barang siapa yang Allah sesatkan, gak ada yang bisa berikan hidayah sama sekali. Maka hidayatut taufik itu biyadillah. Hidayah taufik itu di tangan Allah tabaraka wa taala. Nabi SAW tidak bisa memberikan hidayatut taufik kepada pamannya Abu Thalib yang sangat dia cintai, betul? Nabi SAW nggak bisa berikan hidayatut taufik kepada pamannya yang lain, Abu Lahab. Bahkan Nabi SAW nggak bisa berikan hidayah kepada kaumnya Quraisy, kecuali hanya sedikit saja Allah berikan hidayah kepada mereka. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam cuma punya hidayah yang pertama, hidayatul bayan wal irsyad, penjelasan, dakwah, mengajak, selesai. Sampai situ tuh manusia tuh kewajibannya. Dia mau terima atau tidak, baru yang kedua nih, hidayatul taufik di tangan Allah tabaraka wa taala. Bayangkan, Nabi dan Rasul nggak punya hidayatul taufik. Para ulama sampai mengatakan apa? Kalau seandainya hidayah ini bisa dibeli, aku akan beli berapapun harganya dan aku akan berikan kepada orang-orang yang aku cintai. Tapi hidayah ini nggak bisa dibeli sama sekali. Jadi hidayah ini bukan cuma mahal, tapi tidak ternilai. Kalau cuma mahal, ada orang yang beli. Mobil yang dari emas semua, masih ada orang beli tuh. Mahal padahal, betul ya? Tapi hidayah ini nggak bisa kebeli, nggak bisa dijual, nggak bisa dimuktasabkan gitu. Itu hidayah dari Allah Azza wa Jalla, taufik maksudnya.
Subhanallah. Wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya itu adalah Allah mudahkan kepada orang-orang yang Allah berikan kemudahan. Maka selalu mintalah kepada Allah agar Allah berikan kemudahan kita beramal saleh, agar Allah berikan kemudahan kita untuk berilmu, nuntut ilmu, beramal saleh, beriman, sabar, kan gitu ya. Karena itu semua dari Allah Azza wa Jalla, pemberian Allah semua itu. Jadi seseorang bisa dapatkan jalan ke surga, bahkan bisa masuk surga, selamat dari api neraka, tidak lain tidak bukan itu butuh dengan hidayah Allah Azza wa Jalla. Nah, makanya doanya setiap hari jangan cuma minta rezeki, Bu. Bukan nggak boleh, silahkan boleh minta rezeki, tapi jangan lupakan satu doa ini nih, betul ya? Hidayah, petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Lail, juz amma nih, juz 30, Al-Lail, ayat ke-5 sampai ayat ke-10. Ayat ke-5 sampai ayat ke-10. Surat Al-Lail, surah 92, ayat ke-5 sampai 10. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى kenapa jadi belibet sih? فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah, a'ta, dia memberikan nih, infak, wattaqa, dan bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan pahala yang terbaik. Apa pahala terbaik? Surga. Jadi ketika dia beramal saleh, bertakwa pada Allah, contohnya adalah sedekah, maka dia yakin ini, dengan ini mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan surga kepada diri saya. Dan ini ikhlas. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami, kata Allah, akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Kemudahan di sini tafsirkan apa? Kebahagiaan hakiki. Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang yang kikir, pelit, bakhil, wastaghna, dan merasa dirinya cukup, nggak perlu dengan pertolongan Allah. Ini bahaya nih, Bu, hati-hati, naudzubillah min dzalik. Wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala terbaik, mendustakan surga berarti. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kesulitan, kesengsaraan berarti ini, keburukan, sebaliknya, betul ya? Nah, makanya kata para ulama, coba lihat diri kita masing-masing nih, Ibu sekalian. Ketika Allah Azza wa Jalla selalu berikan kemudahan kita beramal saleh, amal saleh apapun Allah kasih mudah, nikmat, enteng, bahkan nikmat ketika beramal saleh. Mudah-mudahan itu bisyaratul khair. Mudah-mudahan itu tanda-tanda kebaikan. Semoga Allah inginkan kebaikan kepada diri kita, kebahagiaan. Kenapa? Karena Allah berikan kemudahan bagi orang-orang yang ini nih. Orang yang pertama nih. Tapi perhatikan, kalau ternyata ketika kita mau ngaji susah, mau beramal soleh susah, mau sholat malam susah, mau sedekah pelit, dan seterusnya. Allah berikan kesulitan-kesulitan ketika kita mau beramal soleh nih. Jangan-jangan ternyata Allah Azza wa Jalla menginginkan kita masuk ke nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan mereka menuju jalan kesulitan, kesengsaraan, neraka Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Maka selalulah minta kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doanya Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi Firaun nih, subhanallah. Betul ya? Minta kepada Allah agar Allah lapangkan dada kita, mudahkan urusan kita. Di antara urusan kita maksudnya apa? Urusan akhirat nih, betul ya? Urusan beramal saleh penting. Jadi bukan hanya urusan dunia doang. Yang paling penting urusan apa? Akhirat. Sholat mudah, sedekah mudah, sholat malam mudah, ngaji mudah, ini mudah. Sehingga dengan itu benar-benar Allah berikan jalan terus menuju kebahagiaan surga, itu kenikmatan besar. Selalu minta kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika Mu'adz bin Jabal bertanya seperti ini, kemudian Rasul menjawab, kemudian Rasul menyebutkan tentang amalan yang bisa masukkan ke surga adalah rukun apa? Islam. Ta'budullah la tusyriku bihi syai'an, engkau menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syahadatain.
Rukun Islam pertama. Wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, membayar zakat, menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, dan haji ke Baitullah. Jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, kata para ulama, menunjukkan bahwa mengerjakan kewajiban-kewajiban agama adalah sebab-sebab masuk surga. Jadi yang wajib-wajib dulu nih yang pertama nih, betul ya? Rukun Islam semuanya wajib jelas. Jadi melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kita sebagai hambanya, itu jalan untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Nah, jalan untuk mendapatkan apa? Surga Allah Azza wa Jalla. Maka yang wajib itu harus lebih didahulukan daripada yang hukumnya sunnah. Contoh, ada orang sholat malam, Masya Allah luar biasa, tapi subuhnya kesiangan. Ini salah. Subuh itu wajib, sholat malam hukumnya apa? Sunnah. Nggak mungkin yang wajib itu kalah pahalanya sama yang sunnah. Satu. Dan syaitan salah satu caranya memalingkan manusia adalah menyibukkan orang itu dengan sesuatu yang sunnah tapi terlalaikan dari yang wajib. Menyibukkan dirinya dari hal yang penting tapi terlalaikan dari yang lebih penting, dari yang paling penting. Nah, ini nih. Maka mengerjakan kewajiban-kewajiban agama itu adalah sebab masuk surga yang paling terbesar. Wajib. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Allah, aku akan umumkan peperangan kepadanya. "Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amal yang paling aku cintai melebihi amalan yang aku wajibkan kepadanya. Nah, berarti amalan yang wajib pasti paling apa? Dicintai oleh Allah. Paling utama, paling dicintai yang wajib. Perhatikan baik-baik. Contohnya sholat wajib 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, dan seterusnya, kan gitu. Nah, setelah yang wajib, maka lengkapi tuh lanjutan hadisnya apa? Wala yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amal yang sunnah. Setelah yang wajib selesai, maka tambah dengan apa? Yang sunnah. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya, kata Allah Azza wa Jalla. Bayangkan, Allah mencintai hambanya. Berarti setelah yang wajib tambah dengan apa? Yang sunnah. Orang zaman sekarang meninggalkan yang hukumnya sunnah, kan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak berdosa. Nah betul, tapi merugi. Tapi apa? Merugi, sayang banget, subhanallah. Orang zaman terdahulu, para sahabat mengerjakan amal-amal sunnah karena ini sunnah. Ini sunnah. Orang zaman sekarang meninggalkan amal-amal sunnah dengan dalih kan cuma sunnah. Ini salah besar ini, subhanallahil azim. Salah besar ini, gimana subhanallah. Ini amal-amal sunnah nih. Nah, setelah contoh salat wajib sudah 5 waktu sudah nih. Lihat bagaimana ilmu tentang salatnya, lihat bagaimana kekhusyuan dalam salatnya, lihat bagaimana pengamalan dalam salatnya, tepat waktu atau tidak, dan seterusnya, kan gitu ya. Salat wajib nih. Sudah bagus semuanya nih yang wajib, tambah yang sunnah, kan gitu. Qabliyah ba'diyah, qabliyah ba'diyah, qabliyah ba'diyah. Tambah lagi salat sunnah yang lain, duha, salat malam, witir, dan seterusnya. Oh, itu luar biasa, masya Allah tuh. Dan istiqomahkan itu semua tuh. Nah, ini jalan untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla yang sangat luar biasa nih. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di sini apa? Amal-amal yang menyebabkan seseorang masuk ke surga dan neraka itu disebabkan mengerjakan kewajiban-kewajiban Islam. Maka setelah itu Rasul menjelaskan ibadah-ibadah sunnah yang merupakan pintu-pintu kebaikan. Nah, ini yang saya katakan tadi. Setelah yang wajib, yang apa? Yang sunnah. Apa itu? 3 Rasul sebutkan di sini. Yang pertama, as-saumu junnah. Puasa adalah apa? Perisai. Puasa sunnah ini maksudnya, karena puasa Ramadan sudah masuk yang pertama tadi tuh. Watasumu Ramadan. Puasa itu perisai. Entah itu puasa Senin Kemis, entah itu puasa Daud, entah itu puasa 3 hari di setiap bulan,
entah itu puasa Syawal, entah itu puasa Dzulhijjah, entah itu puasa Arafah, entah itu puasa Tasu, Asyura, entah itu puasa mutlak, apapun itu menjadi perisai yang sangat luar biasa. Perisai dari apa? Perisai dari keburukan-keburukan. Jadi kalau kita berpuasa, coba perhatikan Bu. Contoh, kalau kita puasa, entah itu puasa Ramadan atau puasa sunnah. Ketika kita ingin mengucapkan sesuatu yang buruk, misal kita mau ngomong, ternyata kita tahu ini ghibah nih. Ini gibahin orang. Itu kita akan mikir apa? Aduh, akhirnya puasa saya nggak dapat apa-apa nih. Betul? Tapi kalau nggak puasa mikirnya nggak kira-kira Bu? Ini dinamakan perisai ini nih, subhanallah nih. Namakan perisai ini, perisai dari berbuat keburukan, perkataan yang buruk, amalan yang buruk, amalan hati yang buruk dan seterusnya kan gitu. Perisai. Puasa ini biasa apa? Perisainya itu tamengnya itu kuat tuh. Sehingga ketika musuh nyerang, nggak robek-robek itu perisainya, masya Allah. Ada pertahanan yang kuat. Makanya Rasul menyebutkan as-shaumu junnah. Puasa itu perisai. Perisai dari apa? Perisai dari keburukan-keburukan. Baik itu perkataan, perbuatan dan seterusnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, as-siyamu junnah, puasa adalah perisai. Faman kana sha'iman fala yarfuth wala yajhal. Barang siapa yang berpuasa maka janganlah berkata yang jelek dan berbuat yang bodoh. Fa in imru'un syatamahu aw adzahu falyaqul inni sha'im. Jika ia dihina atau diganggu seseorang, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Kalau nggak tahu puasa tuh biasanya bisa lebih sabar biasanya betul ya. Subhanallah. Kenapa? Karena ini perisai, masya Allah. Makanya subhanallah, lihat ayat tentang puasa Ramadan ditutup dengan harapan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sebulan full Allah Azza wa Jalla didik diri kita, training diri kita tuh untuk sebulan full Ramadan puasa supaya menjauhkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Yang perbuatan itu bisa menghapuskan pahala puasa kita, bahkan bisa membatalkan puasa kita sebulan full. Diharapkan apa? Setelah Ramadan selesai, perisai ini bisa diteruskan terus nih. Yang biasanya nggak gibahin orang, setelah Ramadan tetap nggak gibahin orang, kan gitu ya? Ini berhasil Ramadannya nih. Tapi ternyata kalau siang hari ketika Ramadan gak gibahin orang, malam kan udah buka Pak Ustadz, nggak apa-apa gibah. Ini ngaco nih. Ini gagal nih, Ramadannya udah gagal berarti, apalagi setelah Ramadan nih, betul ya? Hati-hati, subhanallah nih. Diharapkan ketika sebulan full itu jauh dari keburukan dan seterusnya, perkataan atau perbuatan, setelah Ramadan dia teruskan itu perisainya tuh. Dia lanjutkan itu. Makanya banyak amal-amal sunnah, diantaranya puasa sunnah yang bisa dilakukan setelah Ramadan, betul ya tadi itu. Dari 6 hari di bulan Syawal kan gitu. Dari puasa Senin Kemisnya, dari puasa mutlaknya, dari puasa Nabi Daudnya, dari puasa Asyuranya, dari puasa Arafahnya dan seterusnya kan gitu. Nah, makanya disebut oleh Nabi as-shaumu junnah. Ini amalan sunnah pertama, puasa. Amalan sunnah kedua apa? Sedekah. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah akan memadamkan kesalahan, menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Subhanallah. Sedekah luar biasa, masya Allah ini. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 271. Sedekah ini ibu-ibu sekalian di antara amal soleh yang bisa disembunyikan. Betul nggak Bu? Amal sedekah ini bisa milik kita, bisa ditampakkan kepada manusia, bisa disembunyikan. Beda sama sebagian amal, karena amal soleh ini ada yang bisa disembunyikan, ada yang nggak bisa disembunyikan, kan gitu. Nah, sedekah ini salah satu amalan yang bisa apa? Disembunyikan. Perhatikan Allah berfirman. Surah Al-Baqarah ayat 271. In tubdu sadaqati fa ni'mahi. Jika kalian menampakkan sedekah kalian itu baik dengan syarat ikhlas ya. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum.
Dan jika kalian menyembunyikannya dan memberikan kepada orang fakir, itu lebih baik bagi kalian. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan Allah akan menghapuskan sebagian kesalahan-kesalahan kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Azza wa Jalla Maha teliti, Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, berarti salah satu amalan yang bisa disembunyikan adalah apa? Sedekah. Nah, setelah rukun Islam yang wajib, lanjutkan yang sunnah-sunnah nih. Salah satu contoh sunnah ini disebutkan dalam hadisnya 3 nih. Puasa sunnah, sedekah sunnah, kan gitu. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb." Sedekah yang sembunyi-sembunyi itu dapat memadamkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Sedekah yang sembunyi itu dapat memadamkan kemurkaan Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Kenapa? Karena biasanya kalau amalan yang dilakukan tanpa dilihat mata manusia lebih mudah menjaga keikhlasannya, Bu. Betul, Bu? Ada kita berbuat amal soleh apapun, sedekah kayak sholat kayak apapun itu. Kemudian orang muji, Masya Allah, soleh, Masya Allah, solehah nih, Masya Allah. Hati kita gimana, Bu? Wah, iya dong, Masya Allah dong. Iya dong sih enggak, cuman apa? Ada bangga gitu, betul ya? Hati-hati, subhanallah. Senang akan pujian orang ketika kita beribadah. Ini lampu kuning ke lampu merah, warning besar nih. Kita beramal soleh, orang muji, senang. Wah, ini bahaya banget ini. Ini bahaya banget nih. Harusnya apa? Dia sadari dalam dirinya pujian sama dengan ujian. Pujian orang, sanjungan manusia kepadanya, itu ujian tersendiri yang Allah kasih kepada kita. Luluskah kita tuh? Kan gitu. Nah, kalau orang nggak ngelihat kita ketika kita beramal soleh, contoh kita sholat malam, nggak ada orang lihat, biasanya lebih apa? Pertama, lebih khusyuk, betul? Yang kedua, menjaga keikhlasannya biasa lebih mudah daripada dilihat orang. Bukan berarti amalan yang kelihatan orang nggak ikhlas ya, bukan itu. Biasanya kata para ulama, bahkan ini diantara kiat-kiat menjaga keikhlasan adalah sering menyembunyikan amal soleh. Bahkan para ulama mengatakan apa? Orang-orang yang sering atau banyak menyembunyikan amal solehnya, Allah akan selalu perbaiki hatinya itu tuh. Allah akan selalu perbaiki hatinya dari berbagai macam kotoran hati, penyakit hati. Nah, salah satu amalan yang bisa kita sembunyikan ini sedekah. Betul ya? Sedekah, Masya Allah. Sebagaimana yang saya pernah ceritakan dulu, ada seseorang yang terkenal pelit di keluarganya, dia kepala keluarga, suami atau ayah. Tapi apa? Ternyata ketika meninggal mengumrohkan 33 orang tanpa diketahui satupun anggota keluarganya. Membangunkan musola dan masjid 7-8 dari awal sampai jadi, tidak ada satupun anggota keluarganya yang tahu. Yang luar biasa, Masya Allah. Ketawanya ketika meninggal, selesai ketika meninggal. Orang mau muji, orang mau apa, terserah. Sudah selesai meninggal, betul ya? Subhanallah, perhatikan nih. Maka lihat dari kita masing-masing. Adakah amal-amal soleh yang kita sembunyikan cuma diri kita dan Allah yang tahu? Itu harus ada tuh, Bu. Harus ada tuh. Sehingga dengan amal-amal itu insya Allah Ta'ala bisa menyelamatkan kita nanti dari berbagai macam keburukan dunia akhirat insya Allah. Ini yang kedua, apa itu? Sedekah. Yang ketiga apa? Salat malam. Salatul rajul fi jawfil lail. Dan salatnya seseorang di tengah malamnya. Ini bisa menghapuskan kesalahan sebagaimana sedekah, luar biasa. Salat malam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Afdhalus salah ba'dal fardhati salatul lail. Seutama-utamanya salat setelah salat wajib, salat apa? Salat malam. Maka jangan tinggalkan salat malam ini, ibu sekalian. Kalau kita nggak bisa bangun di sepertiga malam, nggak apa-apa, kerjakan sebelum tidur. Ah, boleh, katanya nggak boleh. Siapa yang bilang? Yang bilang nggak boleh siapa? Ini pentingnya ilmu. Ini pentingnya ilmu nih, perhatikan nih. Salat malam, namanya salat apa? Malam. Dikerjakan waktunya dari lepas isya, dari setelah isya sampai subuh. Itu waktu salat malam. Jadi ketika kita salat pada waktu itu dua, berapapun jumlahnya terserah.
Kan gitu. Tutup dengan witir, bisa witir 1, 3, 5, 7, 9, 11 silakan. Kan gitu. Itu namanya sholat malam. Itu namanya sholat apa? Sholat tarawih. Sholat tarawih sholat apa tuh, Bu? Sholat siang. Nggak mungkin sholat malam, betul ya? Betul ya? Sholat malam. Perhatikan nih. Jadi banyak orang menyangka sholat malam, waduh saya nggak bisa bangun malam, Pak Ustaz. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sholat malamnya sebelum tidur. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sholat malamnya ketika sepertiga malam. Kenapa? Karena fisik beliau kuat, sanggup untuk bangun malam, kan gitu. Nah, perhatikan, yang paling afdol, betul, sepertiga malam itu paling afdol, paling terbaik itu. Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia, mengijabah orang-orang yang berdoa, mengampuni orang-orang minta ampun kepada Allah, dan seterusnya. Sepertiga malam paling afdol, kalau kita bisa. Tapi kalau orang yang nggak pernah bangun malam sepertiga malam, kemudian saya mau bangun malam, biasanya numpuk niat doang tuh. Betul ya? Saya mau bangun malam, besok saya mau bangun malam nggak kayak kemarin insya Allah. Besok lagi saya mau bangun malam nggak seperti 2 hari yang lalu. Numpuk terus niat. Walaupun dapat pahala niat salehnya, betul. Tapi kalau dia bangun malam, ya jelas pahalanya lebih berkali lipat. Daripada dia nggak sholat sama sekali. Sholat apa? Sebelum tidurnya, kan gitu. Atau setelah mau sholat isya, ibu-ibu sholat isya misal. Setelah sholat isya, sholat ba'diyah, betul ya? 4 rakaat, kemudian 2 rakaat sholat ba'diyah. Setelah ba'diyah langsung mau sholat malam, silahkan. Waktunya dari lepas isya sampai kapan? Sampai subuh, selesai. Ini pentingnya ilmu nih. Ini pentingnya apa? Ilmu. Jadi mulai malam ini berarti jangan tinggalkan apa? Sholat malam. Ambil wudhu, sholat misal ini saya contohkan yang paling ringan. Ambil wudhu sebelum tidur misal. Kemudian apa? Sholat 2 rakaat dengan niat sholat malam, tutup satu rakaat dengan witir. Selesai itu sholat malam. Selesai itu sholat malam. Oh. Hah. Jadi sholat malam nggak harus 11, nggak harus 23, nggak harus 36, kan gitu ya? Nah, selesai. Jauh lebih baik orang, perhatikan nih. Jauh lebih baik seseorang yang sholat malam, setiap mau tidur diambil wudhu, sholat 2 rakaat dengan niat sholat malam, tutup 1 rakaat witir, misal paling minimal. Tapi ini tidak pernah dia tinggalkan seumur hidupnya. Jauh lebih baik seperti ini daripada Ramadan sholat malam sampai jam 2 malam, masya Allah, setelah Ramadan gak pernah sholat lagi. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dawam, istiqamah, lihat. Langgeng, rutin, walaupun itu sedikit. Rasul yang sebutkan loh, wa in qalla. Walaupun itu sedikit, bayangkan subhanallah. Nah, tapi Ustaz kalau malam kita bangun kita salat lagi, nggak apa-apa, silakan nggak masalah. Misal kita udah sholat nih, sebelum tidur sudah sholat 2 tutup 1 misal. Qaddar Allah ternyata malam bangun, nggak apa-apa, sholat 2 rakaat terus, tapi tanpa witir lagi. Kenapa? Karena sudah witir tadi. La witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Sekali lagi nih, ini pentingnya ilmu. Pentingnya apa? Ilmu, bukan katanya. Ini penting nih. Ilmu itu bukan katanya Pak Ustadz, katanya siapa? Kata orang, mana dalilnya? Siapapun orang ketika ngomong masalah agama tanya mana dalilnya, kan gitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Salatul lail mathna mathna. Salat malam itu 2-2. Fa idza khashiya ahadakum as-subh sallu rak'atan wahidah tutiru lahu ma qad shalla. Apabila kalian takut terkena subuh, jadikan 1 rakaat sebagai witir kalian. Rasul dengan tegas mengatakan, betul ya? Maka insya Allah mulai malam ini jangan tinggalkan apa? Entah setelah sholat ba'diyah isya misal langsung sholat, silahkan. Atau sebelum tidur ambil wudhu sholat, silahkan. Kalau saya sudah terbiasa sepertiga malam, wah ini the best. Ini paling terbaik sudah. Ini paling apa? Paling terbaik, paling terbagus. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaklah kalian melakukan salat malam. Kenapa? Fa innahu da'bus salihin qablakum.
Karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Allahu Akbar. Jadi salat malam ini ternyata bukan hanya syariat Nabi Muhammad SAW, tapi juga syariat nabi-nabi terdahulu. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan itu adalah mendekatkan diri kepada Rabb kalian. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dan bisa menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa manhatun lil itsm, dan akan menjauhkan kalian dari dosa. Jadi salat malam. Kemudian perkataan Mu'adz bin Jabal. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah tadi dalam surat As-Sajdah ayat 16 dan 17. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu berbagai macam kenikmatan yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan di atas muka bumi ini. Allahu Akbar. Subhanallahil. Ini luar biasa nih. Ini pujian bagi orang-orang yang tidak tidur karena dia berdoa, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, sholat dan seterusnya. Ini kenikmatan luar biasa, Masya Allah. Sampai sini kali ya, masih panjang pada hakikatnya di sini, masih banyak pembahasan-pembahasan yang lain, masih belum kita masalah lisan, belum tentang pokok segala perkara. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Sholat witir ya, kan 3 rakaat, pakai tahiyat awal enggak? Iya. Sholat witir itu bisa dilakukan 1 rakaat minimal. Paling minimal berapa? 1 rakaat. Maksimalnya ulama khilaf. Ada yang mengatakan 9 rakaat, ada yang mengatakan 11 rakaat. Ketika seseorang mau sholat witir 3 rakaat, itu ada dua cara mengerjakannya. Sholat witir 3 rakaat itu ada 2 cara mengerjakannya. Yang pertama, 3 rakaat langsung. 3 rakaat langsung tanpa tahiyat awal. Jadi beda sama sholat maghrib. Jadi tahiyatnya hanya di mana? Hanya di akhir saja, di rakaat ketiga. Ini cara pertama. Cara pertama untuk sholat witir yang 3 rakaat. Langsung tahiyatnya di akhir. Bukan seperti sholat maghrib. Nggak ada tahiyat awal. Atau yang kedua, cara kedua, 2 rakaat dulu salam, baru tambah lagi 1 rakaat salam. Jadi 2 kali salam. Dua-duanya dalil sahih. Dua-duanya dalilnya sahih. 3 rakaat langsung, tahiyatnya akhir saja, nggak ada tahiyat awal. Berarti salamnya sekali. Atau 2 rakaat plus 1. 2 rakaat salam tambah 1 rakaat salam lagi. Nah ini walaupun sebagian ulama lebih mengafdolkan yang kedua. 2 rakaat tutup 1. Sebagian ulama lebih mengafdalkan yang kedua. Tapi ketika dia mengerjakan yang pertama langsung 3 rakaat, nggak ada masalah. Silakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Bu. Kalau kita sedekah, orang nggak ada yang tahu, orang luar nggak ada yang tahu, tapi kita membilang kepada anak, maksudnya bukan buat riya, tapi untuk memberi contoh, itu gimana? Naam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan, kalau kita melakukan satu amalan, kita yakin amalan tersebut akan diikuti orang, maka kata Imam Nawawi, pada saat seperti ini lebih bagus untuk ditampakkan. Kenapa? Karena kita bisa mendapatkan pahala orang yang mengikuti kita tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, tapi kata para ulama, perhatikan nih, penting nih, tetap jaga niatnya, tetap penjarakan niatnya. Niat awalnya mungkin bagus, supaya orang ikutin, supaya dakwah, supaya motivasi bagi yang lain misalnya, sehingga saya dapatkan pahala mereka. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya, kan gitu ya.
Niatnya awalnya bagus, tapi ketika orang ternyata banyak ngikutin, orang kemudian memuji dirinya. Masya Allah, gara-gara ente nih kita jadi sholat malam semua nih. Akhirnya kita senang hati kita. Iya, Masya Allah, gara-gara anak betul. Tetap apa? Penjarakan niatnya, tetap jaga niatnya. Ketika orang muji, ini ujian lagi nih, hati-hati nih, astagfirullah nih. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan kepada anak, ya Allah. Itu harusnya, bukan kemudian apa? Senang akan pujian, gayung bersambut. Orang muji kurang tambah pujiannya tambah kurang. Nah, ini kacau nih, subhanallah. Nah, iya, kalau banyak yang ikut, betul, banyak yang ikut tadi kita bisa dapatkan pahala orang yang mengikuti. 2 juta orang ngikutin, 2 juta pahala kita dapat dengan syarat kitanya ikhlas. Kalau kitanya ikhlas, nggak ada 2 juta itu dapat sama sekali itu, betul ya? Makanya tetap penjarakan niatnya, kata para ulama. Tetap jaga niatnya. Tapi tetap, kata para ulama, tetap harus ada amalan-amalan yang cuma diri kita dan Allah yang tahu, nggak ada yang orang lain. Jadi ada amalan yang tadi untuk motivasi orang mungkin supaya kita dapatkan pahala mereka, ada amalan juga yang cuma tetap diri kita yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Di bulan Ramadan kita kan sholat tarawih. Lalu kemudian setelah kita mau sahur, apa melaksanakan sholat malam lagi ya? Iya, kalau ditanya boleh atau tidak, jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Tapi ada keutamaan tersendiri ketika Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ma'al imam hatta yansarif." Barang siapa yang salat bersama imam sampai berpaling imam itu, sampai selesai. Kutiba lahu qiyamul lailah, maka akan dicatat dia mendapatkan pahala salat malam semalam suntuk. Pahala salat malam semalam apa? Suntuk. Maka misal nih, kalau dia sudah ikut tarawih, saya kan udah dapat pahala semalam suntuk nih, sekarang saya mau ngejar tilawahnya aja lah, misal. Nah, ini pun boleh, gak ada masalah, silahkan. Intinya apa? Isi waktu-waktu Ramadan dengan iman dan amal saleh. Intinya itu. Mau salat malam, mau salat malam lagi sebelum sahur, silahkan. Mau baca Quran, silahkan. Mau istighfar, silahkan. Mau salawat kepada Nabi SAW, silahkan, dan seterusnya. Boleh. Intinya adalah isi dengan amal-amal saleh waktu-waktu Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tadi ya, kalau mau sholat malam lagi ketika dekat-dekat sahur atau sepertiga malam, tanpa apa? Witir kembali. Jadi hanya 2 rakaat terus. Silakan. Yang lain? Ustaz, mau tanya lagi kan, kalau Silakan. di luar dari tema tadi. Nah, Kalau suami istri, tapi suaminya itu tidak bekerja lebih dari setahun, tapi istrinya ikhlas menafkahkan anak-anaknya, itu suaminya tetap dosa nggak? dia tetap dosa, Bu. Tapi istrinya Kecuali suaminya memang ada uzur syar'i. Kecuali suaminya ada uzur apa? Tiba-tiba suaminya ternyata terkena penyakit, sakit yang ternyata sakit tersebut apa? Gak bisa menjadikan dirinya bekerja. Ini kalau suaminya ternyata masih kuat, masih sehat, kan gitu. Ya dia jelas nggak bisa, itu kewajiban dirinya. Wanita itu tulang rusuk, bukan tulang punggung. Nggak bisa dijadikan tulang punggung, subhanallah, kan gitu ya. Maka jelas nafkah itu dari harus apa? Suaminya. Kecuali saya katakan tadi ada uzur syar'i bagi suaminya. Ada uzur syar'i bagi suami. Atau yang kedua, suami sudah berusaha maksimal luar biasa, tapi dapatnya mungkin sedikit, kan gitu. Itu yang mungkin dia berikan dan itu kurang, masih banyak. Istrinya yang menambahkan karena istrinya ternyata kecukupan. Nah, nggak apa-apa ini kalau ini. Tapi kalau masih sehat, nggak ada uzur syar'i dan seterusnya, ini nggak bisa. Hatta seorang istrinya tersebut apa? Ikhlas, ridha akan hal tersebut. Jangan. Kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut, kata Nabi SAW. Cukuplah seseorang itu berbuat dosa ketika dia menyia-nyiakan yang telah di bawah tanggungannya. Nah, ini nggak main-main masalah ini. Yang lain, silakan. Ya. Kalau kita melaksanakan sholat isya lelah sekali kan, jadi kita bisa witir gitu tanpa rawatib, gimana kan? Boleh, rawatib kan sunnah, Bu. Ibu nggak salat witir, nggak salat malam, nggak salat rawatib, boleh atau tidak? Kan hukumnya sunnah, yang nggak boleh nggak salat isya, udah wajib, betul ya? Kalau ditanya boleh. Kalau ditanya boleh. Udah deh, saya
Salat witir aja nggak rawatib, tapi sayang. Betul ya? Sayang, subhanallah. Tapi sayang. Kalau tanya boleh sih boleh aja, sunnah hukumnya, betul ya? Tapi sayang. Tapi rugi di situ maksudnya. Rugi dari pahala. Harusnya kita bisa dapatkan pahala lebih. Paling 2 rakaat nggak nyampe 3 menit, subhanallah. Betul ya? Nggak nyampe 4 menit. Boleh Bu, boleh insya Allah. Jangankan rawatib Bu, sholat wajib aja boleh. Karena baca surat hukumnya sunnah dalam sholat. Membaca surat hukumnya apa? Sunnah dalam sholat. Tapi balik lagi tuh. Ketika kita membaca surat kita akan dapatkan pahala kan? Nah, sayang di situnya. Tapi kalau kita ingin mengejar waktu, misal mau cepat-cepat atau apa, sehingga kita baca Al-Fatihahnya aja nggak baca surat langsung ruku, boleh, hukumnya sah. Karena baca surat hukumnya sunnah dalam sholat. Hah? Iya nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa. Yang lain silakan. Masya Allah, sudah pada paham berarti ibu, alhamdulillah. Ya kan saya husnudzon betul ya, berbaik sangka. Nggak ada lagi? Alhamdulillah. Ya silakan Bu. Iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallah sallal qabla al-'asr arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang sholat qobliyah asar itu 4 rakaat. Hadis sahih ini. Jadi sholat 5 waktu itu semua ada qobliyahnya Bu. Dengerin ya Bu, dengerin ya. Sholat 5 waktu semuanya ada apa? Qobliyahnya. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya. Itu semua ada qobliyahnya. Tapi yang masuk paket rawatib cuma qobliyah subuh dan qobliyah zuhur. Yang masuk paket rawatib itu cuma qobliyah subuh dan qobliyah zuhur. Sebagian ulama mengatakan 2 qobliyah ini yang hukumnya sunnah muakkadah. Sedangkan qobliyah yang lain, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya, hukumnya sunnah ghairu muakkadah. Ghairu muakkadah. Sunnahnya nggak ditekankan banget kan gitu. Karena itu tiga qobliyah ini nggak masuk ke paket rawatib. Salah satunya qobliyah asar. Tapi Rasul menyebutkan rahimallahu imra'an. Semoga Allah merahmati seseorang shallal qabla al-'asr arba'an. Ketika dia sholat qobliyah asar 4 rakaat, tapi dikerjakannya tetap 2-2. Tapi dikerjakannya tetap apa? 2-2. 2-2 baru sholat asar 4 rakaat. Oh iya, kalau ba'diyah masuk. Ini kan qobliyah saya ngomong Bu. Kalau ba'diyah nggak semua ba'diyah ada. Ba'diyah subuh nggak ada, betul ya? Ba'diyah asar ada nggak? Ada khilaf ulama di kalangan ini. Tapi banyak ulama yang mengatakan nggak ada. Kalau ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya itu masuk paket rawatib jelas. Kalau asar Apa tuh? Sunnahnya maksudnya? Oh iya boleh juga. Karena riwayat lain ada riwayat mengatakan 2 rakaat, tapi jelas lebih afdal 4 rakaat. Boleh 2 rakaat dia boleh, tapi jelas lebih afdal karena hadis ini mengatakan 4 rakaat. Memang ada khilaf di kalangan ulama masalah itu, Bu. Ini masalah fikih pasti ada khilaf kalau ulama masalah itu. Tapi tadi 4 rakaat tadi dikerjakan 2-2 itu jelas yang paling terbaik. Tapi kalau dikerjakan 2 saja, ada sebagian riwayat yang mengatakan 2 dibolehkan juga masalah itu. Enggak apa-apa, ini sunnah Bu, enggak apa-apa. Sunnah. Ya.
Nggak apa-apa kau beli kalau memang waktunya keburu dan itu ini nggak apa-apa. Tapi cuma kan terlambat biasa. Nggak apa-apa. Selama itu tidak terlambat banget, yang kalau kita kerjakan nanti akhirnya nggak dapat sholat asarnya, nah ini lain cerita. Tapi kalau waktunya masih keburu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bisa. Masih bisa. 4:30 sekarang maghrib 6 lewat 19 subhanallah. Jadi tetap dikerjakan ya Ustaz ya. Iya. Lebih banyak wajib gitu. Iya, betul. Tapi karena sudah kebiasaan jadi dia terlambat dikerjakan. Betul, nggak apa-apa. Tapi ya balik lagi, lebih ahsan jangan sampai apa? Terlambat. Jadi tepat waktu. As-salatu ala waqtiha. Amal yang paling afdal, amal yang paling dicintai adalah salat tepat pada waktunya. Ayo, itu kecuali isya. Bisa di jam-jam 10 kan lebih baik. Nah, dengerin nih Bu. Bu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la akhartumul isya." Kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, aku akan akhirkan sedikit salat isya. Tapi karena ini berat, sehingga nggak disyariatkan oleh Rasulullah. Kemudian satu waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah salat isya tapi diundur. Agak naik. Jadi nggak seperti sekarang jam 7, jam 7:30, jam 10 misalnya, jam 9 kan gitu. Maka Rasul ketika selesai menyebutkan sesungguhnya kalau tidaklah memberatkan kepada umatku, salat isya yang paling afdol adalah ketika jam sekarang nih. Nah, khusus masalah isya ini ibu-ibu bisa melakukan sunnah ini nih. Kalau laki-laki nggak bisa karena harus berjamaah dan nggak ada jamaah jam 9 malam, mana ada, subhanallah. Kalau perempuan, kata Syekh Saleh Fauzan, di antara sunnah yang bisa dilakukan oleh perempuan ini nih, mengakhirkan sedikit sholat isya dengan syarat nggak yakin nggak ketiduran. Tapi kalau sudah biasa mengerjakan awal, sudah jangan macam-macam lah. Akhirnya lupa, ketiduran, kacau, bablas nih. Hati-hati nih. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa, enggak, Anda memang sengaja mengakhirkan supaya dapat yang lebih afdal, jam 9, jam 10, karena Anda tidur malam jam 11, jam 12. Oh, silahkan kan gitu. Iya, silahkan, nggak ada masalah, silahkan. Lebih baik daripada sholat malam. Iya, betul apa tidak? Ba'diyah isya maksudnya, Bu? Iya. La, kalau ba'diyah isya tidak. Sholat isya itu lebih baik daripada sholat malam. La. Dalilnya jelas, afdhalus shalah ba'dal fardhah salatul lail. Seutama-utamanya salat setelah salat wajib salat malam, kan gitu ya? Ah, masuk ke situ jelas. Ya. Apanya? Itu yang ditanya tadi, boleh aja nggak ada masalah, tapi sayang. 2 rakaat paling 3 menit nggak nyampe kali, subhanallah. Habis itu salat malam misalnya, nggak ada masalah kan gitu. Sayang maksudnya. Kecuali dia mau cepet-cepet atau ada urusan dan seterusnya, silahkan. Tapi itu mungkin yang saya bisa sampaikan ya. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim. Sampai nantinya Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah juga bisa kumpulkan kita di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.